Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kasih dan Damai. Saudaraku, Alkitab menuliskan bahwa yang namanya kasih dan damai sejahtera itu merupakan rasa atau aroma dari buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu berarti dengan didiami Roh Kudus Allah, orang percaya harus mengalami kasih dan damai Allah. Hati itu harus tetap tenang dan teduh. Harus jujur diakui bahwa yang namanya damai menjadi satu hal yang dirindukan oleh hampir seluruh umat manusia di seluruh dunia. Ya, hampir. Mengapa hampir? Karena tetap saja ada beberapa orang yang cenderung memilih keributan daripada kedamaian. Ya kan? Saudara pasti juga pernah menjumpai orang yang seperti ini, di mana sedikit-sedikit dibuat ribut, masalah kecil dibesar-besarkan, apalagi masalah besar. Udahlah, jangan ditanya. Mungkin orang-orang seperti ini tidak sadar bahwa mereka mencari keributan karena mereka menganggap apa yang mereka lakukan adalah hal yang tepat bagi diri mereka, bagi pihak-pihak tertentu, tetapi mengabaikan pihak lain yang pada akhirnya menimbulkan kerugian. Inilah yang membuat sekitar kita, bahkan dunia ini, tidak pernah mencapai kedamaian yang sesungguhnya. Setiap orang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu. Bahkan untuk mencapainya digunakan cara-cara yang tidak patut, tidak elegan, atau ekstrimnya untuk mencapai kepentingan diri sendiri ataupun kelompoknya, cara apapun dipakai dan dihalalkan. Saudara, situasi yang terjadi antara Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat akhir-akhir ini menggambarkan bagaimana sifat manusia yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Masing-masing pemimpin negara merasa apa yang mereka lakukan adalah hal yang baik, hal yang tidak merugikan bagi negara mereka masing-masing. Faktanya, dari ketiga negara tersebut, salah satunya mengalami kerugian paling besar. Dan bahkan kerugiannya juga mempengaruhi negara-negara lain. Semua cara dihalalkan oleh negara-negara yang ingin memperoleh keuntungan, sekalipun harus berperang sampai merenggut nyawa orang banyak. Sungguh ironi bukan, saudara? Yang lebih ironi lagi, kalau kita tahu bahwa di dalamnya juga ada orang percaya yang mana seharusnya membawa damai, bukan pertikaian atau peperangan. Ya, bukankah ada benih ilahi di dalam dirinya, sehingga kasih itu harus terlihat, harus terpancar melalui hidupnya, dan membawa damai kepada semua orang. Tetapi begitulah fakta yang terjadi di dunia kita saat ini. Tugas kita sebagai orang percaya sekarang adalah untuk tetap menunjukkan kasih Kristus lewat hidup kita. Di saat kasih dalam dunia ini semakin dingin karena manusia menjadi semakin jahat,
seperti dituliskan dalam Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu sungguh betul, saudara. Ayat itu sudah tergenapi dan dunia tidak pernah memberikan kedamaian yang sesungguhnya. Adanya kedamaian semu, kedamaian palsu, kedamaian sementara. Maka kitalah yang harus memulainya dari sekarang, dan dimulai dari orang-orang sekitar seperti keluarga, teman-teman, lalu masyarakat umum di lingkungan kita. Damai hanya akan bisa terwujud jika kita saling mengasihi. Bukankah kasih merupakan ciri khas orang yang mengenal Allah, saudara? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Demikianlah dituliskan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Oleh sebab itu, saudaraku, sebagai orang percaya yang benar, kita harus menjadi bagian dari kasih dan damai itu sendiri. Itu bisa terwujud ketika kita mulai mengasihi sesama, yang mana dimulai dari orang-orang terdekat. Bersikaplah yang santun, berusahalah melakukan yang baik, tolonglah sesamamu, jangan membalas walau disakiti, lepaskan pengampunan, belajarlah mendoakan orang yang mengecewakanmu, dan sebagainya. Selain itu, ciptakan damai, yaitu dengan hidup tidak mementingkan diri sendiri. Ya, saudara, karena damai itu tidak akan datang dengan sendirinya. Kitalah yang harus mengupayakan, yaitu dengan tidak mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3. Itu tidak mudah mengingat ego tiap-tiap orang umumnya masih kuat. Tetapi bisa, saudara, bisa. Karena ada Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Asalkan kita rela hidup dalam pimpinannya, maka buah roh, yaitu kasih dan damai sejahtera, pasti akan ada di dalam diri kita. Dengan demikian, dimanapun kita berada, kita boleh membawa suasana damai dan teduh. Amin. Tuhan Yesus memberkati.